Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian dengar podcast ini, semoga sehat dan bahagia ya. Selamat datang di podcast Bisik, Bincang Asik dengan aku, Oksana Jayawardani di sini, biasa dipanggil Oksa. Nah, di kesempatan kali ini, aku mengundang salah satu teman aku nih di kampus yang nantinya akan sharing-sharing mengenai kehidupannya selama kuliah. Dan juga aku akan mengulik tentang bimbingan belajar online versus bimbingan belajar offline. Sudah ada bersama aku di sini Kak Sukainah. Halo Kak Sukainah. Halo Oksa dan pendengar semua. Kayaknya sehat-sehat aja ya selama di rumah. Iya, alhamdulillah sehat-sehat aja sih. Aku kayak makin gemuk aja gitu setelah lebaran gini. Badannya makin gemuk ya? Oh iya, kan kita habis lebaran, jadi banyak makanan yang mengandung santan-santan kayak gitu. Aku juga ngerasa tambah gemuk. Bisa jadi sih bikin badan gemuk. Selain itu, karena aktivitasnya kan gitu-gitu aja ya, kebanyakan juga rebahan. Iya, bener banget lagi kalau kita kaum rebahan. Oke, by the way, Kak Sukainah ini merupakan mahasiswi Universitas Tidar semester 4. Bukan hanya teman aku di kampus, tapi juga teman aku waktu SMA loh. Tapi kita baru kenal akrab baru ini ya pas kita jadi maba. Iya, bener banget. Mendingan kamu panggil aku Nana aja deh, kayak lebih akrab gitu, biar lebih kelihatan dekat. Terus kita juga kayaknya baru kenal pas kita jadi maba ya. Selama di SMA 3 tahun tuh aku baru kenal kamu pas kelas 12 gitu. Iya bener banget, aku jadi ingat pertama kita kenal tuh awalnya aku chat kamu dulu. Waktu itu kayaknya aku tanya tentang mata pelajaran apa gitu, pokoknya aku chat kamu dulu. Nah dari situ awal mula kita kenal, iya nggak sih? Iya benar, kamu bilang kayak gitu aku jadi keinget tentang itu deh. Flashback nih ya ceritanya. Gimana nih kuliah semester 4-nya? Kalau soal itu yakin gak yakin sih, gak seyakin semester-semester sebelumnya. Soalnya kan ini kan udah pertama kali kuliah hibrid ya, ditambah lagi tuh dosen-dosennya tuh menurut aku kayak gak bisa diprediksi gitu. Oh iya, kita baru semester 4 ini ya ngerasain kuliah hybrid karena sebelum-sebelumnya kan kita online terus. Jadi sekarang ini jadi berasa seperti maba lagi ya. Oke, Iya langsung benar. langsung aja kita ke pembahasan kita kali ini. Aku ada beberapa pertanyaan nih buat kamu jawab. Ngomong-ngomong, apa nih alasan kamu kuliah di Universitas Tidar? Untuk alasan aku kenapa milih Universitas Tidar sebagai bangku aku kuliah ini, yang pertama karena Universitas Tidar ini kan perguruan tinggi negeri ya, jadi aku tertarik lah untuk masuk ke situ. Terus alasan lainnya tuh karena di Untidar ini kan lokasinya nggak jauh-jauh amat lah dari kota kelahiran aku, masih satu provinsi gitu, jadi aku mutusin buat itu kuliah di Universitas Tidar. Oh, jadi seperti itu ya alasannya. By the way, Universitas Tidar ini berada di Magelang, Jawa Tengah kan ya? Yes, betul banget. Oke, teman-teman yang dengerin kan belum tahu nih jurusan kamu. Boleh dikasih tahu apa sih jurusan kamu dan gimana gitu gambaran tentang jurusan tersebut? Bisa sharing-sharing gitu buat para pendengar dan khususnya aku. Oke teman-teman, aku Nana dari jurusan S1 Akuntansi. Buat gambaran jurusannya, kalau teman-teman dengar kata akuntansi pasti gak jauh-jauh dari keuangan, terus laporan keuangan, terus juga balance gak balance. Udah itu aja sih gambaran umum dari jurusan akuntansi. Oke, berarti Kak Nana ini jurusan akuntansi. Berarti sehari-hari bahas tentang uang terus dong. Iya, ngitungin duit orang lain. Ngitungin duit sendiri belum berarti?
Belum, masih progres. Oke, oh ya, kamu masuk kuliah di Universitas Tidar itu keterima lewat jalur apa sih kalau boleh tahu? Dan mungkin bisa diceritain gitu gimana prosesnya? Aku masuk Untidar itu lewat jalur UTBK SBMPTN. Buat prosesnya agak berat sih, soalnya kan pas waktu itu UTBK itu pertama kali masuk ya di Indonesia. Jadi aturan dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah itu diubah-ubah gitu. Jadi kita sebagai peserta tuh merasa digantung pokoknya pas waktu itu ya. Oh, jadi waktu ikut UTBK itu peraturannya masih diubah-ubah. Diubah-ubah seperti apa maksudnya? Itu jadwal-jadwalnya itu awalnya kan misal di aku diperpanjang lagi jadi bulan Mei terus diperpanjang lagi jadi bulan Juni. Jadi kita tuh emang harus terus belajar gitu, kayak digantungin gitu. Itu sih perubahan jadwalnya. Terus tipe soalnya juga beda-beda sih, nggak sama kayak tahun sebelumnya gitu. Jadi ya kita sebagai peserta emang harus secara fleksibel itu harus bisa nyesuaiin dari kebijakan pemerintah itu yang selalu berubah-ubah gitu. Berarti harus dituntut selalu siap ya, mau diundur atau dimajuin gitu harus selalu siap. Dan tadi Mbak Nana yang bilang juga digantungin. Emang kalau digantungin itu gak enak banget sih rasanya. Iya. Oke. Tadi kan Mbak Nana udah ngasih tahu ke teman-teman nih jurusannya itu akuntansi. Nah, apakah jurusan itu tuh keinginan orang tua atau keinginan Mbak Nana sendiri? Kan kadang ada sebagian beberapa orang tua yang kayak mengharuskan anaknya harus ambil jurusan ini dan itu seperti itu. Kalau Mbak Nana sendiri gimana? Kalau aku alhamdulillahnya aku beruntung karena orang tua aku nggak terlalu maksain, dan jurusan itu sesuai dengan keinginan dan passion aku sendiri. Dari orang tua itu menyerahkan ke aku sepenuhnya, karena itu kan yang ngelakuin berbagai proses kesulitan itu kan aku sendiri ya. Nah, maka dari itu orang tua menyerahkan ke aku keputusan buat milih jurusan akuntansi itu. Gitu Mbak Uksa. Berarti orang tua Mbak Nana ini salah satu dari sekian banyak orang tua yang termasuk bijak ya, karena memberi kebebasan kepada anaknya sendiri. Oke, kan ketika ingin masuk perguruan tinggi, apakah Mbak Nana ini melakukan persiapan-persiapan seperti ikut bimbel online atau offline gitu? Yes, aku dulu pernah ikut sih waktu sebelum UTBK itu bimbel itu, gara-gara itu keinginan dari orang tua sendiri sih buat masukin aku ke bimbel. Oh, berarti orang tua menginginkan Mbak Nana lebih giat lagi ya persiapannya untuk mengikuti UTBK tersebut. Ya. Oke, jika Mbak Nana pernah mengikuti bimbel, bimbingan belajar apa sih yang pernah atau sedang dijalankan oleh Mbak Nana? Aku udah pernah ngerasain keduanya sih, baik itu bimbel online maupun offline-nya. Nah, bicara tentang bimbel online dan offline, menurutku keduanya sama-sama efektif sih, tergantung dari karakter orang masing-masing. Kalau emang orang itu tuh introvert dan gak terlalu suka nih dengan pertemuan yang secara tatap mata gitu, itu mungkin alternatifnya bisa ngambil bimbel online ya Mbak Oksa. Di bimbel online ini kan mereka akan secara leluasa nih bertanya tentang materi yang kurang paham tanpa harus bertatapan mata secara langsung. Nah, beda halnya nih dengan orang yang tipenya tuh lebih mengarah ke menyukai komunikasi verbal gitu. Biasanya orang dengan tipe itu tuh justru lebih nyaman bila berbicara dan bersikap cenderung terbuka jika bertatapan secara langsung dengan lawan bicaranya. Mereka tuh
nggak akan merasa bermasalah buat nanya-nanya materi yang diketahui. Mungkin dari sini itu bisa ditarik kesimpulan ya Mbak Oksa, sebenarnya masalahnya itu bukan di online maupun offline-nya, tetapi seberapa berkualitas sistem bimbel tersebut bagi masing-masing orang. Setiap orang kan tentunya memiliki karakter dan versi terbaiknya masing-masing. Gitu sih. Oke, jadi tuh yang aku tangkap dari apa yang tadi Mbak Nana katakan, mau bimbel offline atau online itu tergantung gimana kitanya aja yang jalanin ya. Sesuai karakter kita atau enggak, terus kita nyaman atau enggak. Karena mau semahal apapun ikut bimbel, kalau diri kita nggak ada niat ya percuma aja ya nggak sih Mbak? Nah, iya bener sih apa yang kamu bilang tadi. Poin utamanya itu pokoknya harus kita niat dulu, gitu. Oke, para pendengar harus diingat-ingat ya, kata Mbak Nana itu harus niatnya dulu. Oke, selanjutnya ngomong-ngomong mengenai bimbel, tentu saat ini ada bimbel online dan bimbel offline. Nah, menurut Mbak Nana, bagaimana sih keefektifan antara keduanya? Kalau dari pengalaman aku yang ngerasain bimbel online, aku kurang cocok sih karena aku tipenya tuh lebih suka nonton video yang udah jadi daripada mentengin live teaching. Tapi poin plusnya itu kita tuh lebih fleksibel. Kalau lagi berhalangan hadir, kita bisa lihat rekamannya. Sedangkan kalau bimbel offline kan kita nggak bisa tuh karena nggak direkam juga, dan kalau nggak hadir ya ketinggalan aja gitu. Nah, cuma gara-gara saking fleksibelnya bimbel online, aku jadi suka ngebolos-bolosin diri tuh jadinya karena ngerasa oh ya udah aku bisa lihat nih nanti rekamannya, jadi nggak apa-apa hari ini nggak bimbel dulu. Makin lama makin banyak deh yang belum aku tonton, akhirnya nggak ada yang jadi aku tonton gitu sih. Oke, bener banget apa yang Mbak Nana bilang. Menurut aku yang nggak pernah ikut bimbel offline, tapi aku sempat nanya nih sama temen aku yang pernah ikut bimbel offline, kalau menurut aku masing-masing bimbel ada dampak positif maupun negatifnya, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Bener nggak sih Mbak? Iya bener banget, pasti dari sisi positif negatifnya itu masing-masing bimbel tentunya memiliki ya, nggak menutup kemungkinan itu, tergantung dari karakter orang masing-masing. Ya bener banget. Waktu SMA tuh apakah pernah mengikuti bimbel seperti itu? Terkait dengan bimbel online dan offline-nya itu, aku udah pernah ngalamin keduanya ya. Untuk secara offline-nya itu aku sebelum pandemi, sedangkan untuk yang bimbel online-nya itu saat pandemi udah masuk ke Indonesia gitu. Oke, berarti kan Mbak Nana waktu SMA sebelum ada pandemi. Berarti waktu SMA Mbak Nana udah ikut bimbel offline ya? Wah keren sih, soalnya anak SMA dulu kan masih suka males-malesan gitu kalau belajar. Apalagi disuruh ikut bimbel-bimbel kayak gitu, pada nolak sih. Iya bener banget, itu juga karena ada unsur sedikit pemaksaan sih dari orang tua aku. Nggak niat tulus dari aku. Oke, mungkin itu buat orang tua Mbak Nana itu ingin memberikan yang terbaik sih buat Mbak Nana, sehingga kayak menyuruh Mbak Nana buat ikut bimbel dan sebagainya. Oke, berarti pas SMA baru pernah mengikuti bimbel offline. Bagaimana nih pendapat Mbak Nana waktu SMA ketika mengikuti bimbingan belajar offline tersebut? Menurutku bimbel offline itu kita bisa berinteraksi secara langsung sih, terus bisa juga paham kondisi yang memungkinkan juga karena kita kan berada di tempat yang disediakan, jadinya tuh kita bisa lebih fokus gitu terhadap apa yang disampaikan oleh tutor kita gitu sih poin plusnya ya kalau bimbel offline gitu.
Iya sih, kalau offline kan bertemu langsung jadi bisa nambah relasi, teman-teman lain yang juga ikut bimbel kan Mbak Nana jadi nambah teman kan ya. Selain itu juga kayak suasananya tuh jadi lebih menegangkan gimana gitu kalau offline. Bener nggak sih Mbak? Iya, bener banget. Kayaknya kayak kita tuh bisa jadi motivasi tersendiri bagi kita. Kalau teman-teman yang lain aja bisa, teman-teman yang ikut selesan sama kita tuh jadi penyemangat kita buat lebih bisa kayak mereka gitu. Kita tuh kayak punya motivasi tersendiri buat ayo pokoknya harus bisa seperti mereka gitu. Kayak udah gitu. Iya, bener banget yang dikatakan Mbak Nana tadi. Ikut bimbel offline itu juga bisa memotivasi diri kita sendiri untuk tetap semangat dan pantang menyerah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih Mbak dibisikin teman-teman yang lagi dengerin nih berapa biaya bimbel online Mbak Nana? Kali aja pendengar ada yang pengen tahu kisaran biaya bimbel itu berapa. Masing-masing bimbel tentunya punya tarifnya sendiri-sendiri ya. Kalau dari bimbel online aku ini, aku nggak ngambil paketan sih. Kalau paketan itu kan mahal ya. Cuma paket yang 600 ribuan gitu dan aktivasinya juga 9 bulan. Berarti Mbak Nana itu ambil paket 600.000 dan aktivasinya 9 bulan ya? Iya benar kayak gitu. Lalu dengan biaya segitu, model bimbingan belajar online-nya seperti apa sih Mbak Nana? Nah, dengan 600.000 itu, aku dapatnya tuh ada materi video dari tahun 2019, terus ada 20 kali tryout dan latihan soal juga. Tapi minusnya itu nggak ada mentornya ya guys. Emang kita sendiri sih yang harus belajar dikasih video, terus mahamin sendiri. Terus kita juga harus ngatur waktu sendiri, kapan bisanya. Ya itu fleksibel lah, tapi entah aku aja apa semua orang yang begini nih, aku paling susah sih buat konsisten belajar. I mean hari ini dan seterusnya belajar terus, tapi nggak dimentorin siapa-siapa. Kayak kita sendiri gitu, ya kadang agak goyah lah. Tahan juga cuma 2 mingguan, ada kesibukan lain malah ngilang belajarnya. Aku gitu sih, kecuali kalau aku online-nya ada mentor yang setiap hari nge-WhatsApp, hari ini ada kelas, jam sekian, materi A, materi B. Menurut aku kalau gitu lebih enak sih, teratur aja gitu. Kalau ditanya menurut aku enakan offline apa online, segi sosialnya ya jelas offline, ketemu teman, memperluas relasi, ada timnya gitu ya kan. Semisal ini ada anak kelas 3 SMA pejuang UTBK atau pejuang gap year gitu ya kan. Seru aja kalau offline, tapi ya sering insecure dan lain-lain gitu. Kalau di online kan bisa sedikit teratasi ya insecure ini. Ya kan nggak lihat secara langsung gitu proses teman-teman kita gimana, dan bisa lebih fokus juga, bisa ngulang materi-materinya juga kan, dikasih video dan juga latihan soalnya juga. Bisa juga kita ada tryout setiap weekendnya. Dua-duanya bagus sih menurut aku, tapi dari aku sendiri lebih prefer ke offline-nya karena bisa ketemu teman-teman seberjuangan yang di sisi lain overthinking, tapi di sisi lainnya juga insya Allah itu jadi ambisinya tuh makin kuat gitu, makin rajin, makin takut lah gak ngeremehin yang namanya ujian-ujian atau tes-tes gitu. Oh iya, bimbel online maupun offline kan biasanya bisa bantu persiapan anak-anak kelas 3 SMA pejuang UTBK kayak gitu ya. Iya, emang bener banget sih yang dibilang Mbak Nana. Kalau ikut bimbel offline tuh suka bikin insecure, tapi dengan mengikuti bimbel offline itu mungkin malah bisa mengatasi keinsecurean kita gitu. Oke,
Tadi kan Mbak Nana masuk perguruan tinggi itu lewat jalur SBMPTN. Nah, apa yang Mbak Nana juga untuk mempersiapkan ujian SBMPTN itu melakukan bimbingan belajar sebagai persiapan? Ya, waktu itu buat persiapan UTBK, aku tuh ikut bimbel offline karena orang tua aku juga tuh pengen banget aku bisa keterima di universitas negeri. Jadi ya udah, aku ikut aja bimbel buat persiapan UTBK. Soalnya waktu itu aku gagal pas seleksi SNMPTN, jadi SBMPTN ini satu-satunya harapan buat aku, karena kan kalau mandiri tuh mahal banget ya, nggak sesuai sama ekonomi dari orang tuaku sendiri, itu sih. Iya, benar Mbak Nana, tapi setiap orang itu emang punya porsi dan rezekinya masing-masing ya. Mungkin seperti Mbak Nana nih, nggak keterima di SNMPTN tapi bisa di SBMPTN, kan mungkin itu udah porsi dan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada Mbak Nana, seperti itu. Iya kan Mbak? Iya benar. Iya benar Oke. banget itu. Oke, berarti Mbak Nana ini sudah merasakan keduanya ya. Nah, pendapat Mbak Nana nih, apa kelebihan dan kekurangan antara bimbel online dan bimbel offline? Untuk pengalaman pribadi aku, keduanya itu tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Untuk bimbel online ini ngebuat aku cenderung lebih nyaman dalam memahami materi. Apalagi aku tipenya tuh orang yang lebih suka belajar di ruang tertutup dibanding dengan terbuka seperti perpustakaan. Terus selain itu, bimbel online ini aku bisa memutar rekaman ulang bimbel online tadi, karena umumnya kan bimbel online ini tuh direkam oleh para tutornya ya. Sedangkan untuk kekurangan dari bimbel online ini itu sering terkendala oleh sinyal yang buruk dan membuang waktu yang berharga. Untuk kelebihan dari bimbel offline sendiri tuh aku bisa lebih memahami materi dan lebih fokus karena pergerakanku kan akan diawasi oleh para tutor di sana ya. Sehingga mau nggak mau ya aku harus memahami dan memperhatikan selama bimbel berlangsung. Terus aku juga bebas bertanya langsung nih ketika ada pertanyaan tanpa kendala sinyal dan lain sebagainya. Di sisi lain, kekurangan dari bimbel offline ini tuh lebih tidak nyaman daripada online karena kan tidak bisa se-fleksibel online ini ya, gitu sih. Oke, aku setuju sih sama pendapat Mbak Nana. Dari bimbel online maupun offline itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aku melihat saat ini sepertinya anak-anak, siswa atau mahasiswa tuh udah terlanjur nyaman nih sama yang online-online, karena kan berawal dari adanya pandemi. Nah, di situ para anak-anak, mahasiswa, siswa kan semua kegiatan belajar mengajar dialihkan ke online, sehingga sekarang ini banyak siswa maupun anak-anak lebih nyaman dengan online daripada offline. Iya bener banget, pandemi ini jadi bikin habit dari mahasiswa maupun siswa itu jadi lebih ke online sih daripada offline. Selain karena emang bisa waktunya bisa fleksibel gitu ya kalau online. Kalau offline kan emang kita tuh harus benar-benar bisa ngeluangin waktu buat ngikutin bimbel offline itu, jadi nggak bisa dibagi-bagi waktunya, emang harus udah fokus gitu sih. Bener banget. Ngomong-ngomong nih kan pandemi saat ini kan kayak udah mulai berkurang nih, dan ini juga masih suasana lebaran. Nah, pada saat lebaran nih, ini diselingin yang lain dulu ya, biar nggak terlalu sepaneng gitu. Boleh.
pas Lebaran nih, Mbak Nana mudik kemana nih? Kalau aku nggak mudik sih, soalnya orang tua aku itu daerahnya sama, jadi cuma beberapa meter dari rumah. Oh, berarti beberapa meter ya, nggak 5 langkah dari rumah ya? Boleh itu boleh. Kayak lagu dong. Malah ngomongin lagu. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, itu tadi kan kelebihan dan kekurangan dari bimbel online maupun offline. Kemudian bagaimana keefektifan dari bimbel online ataupun offline menurut Mbak Nana? Nah, dengan melihat kelebihan dan kekurangan yang udah aku jelasin sebelumnya nih, aku lebih suka bimbel offline karena bisa memahami materi dengan baik dibandingkan dengan bimbel online sih. Tapi balik lagi ya, setiap orang tuh memiliki karakter masing-masing. Jadi nggak bisa kita memukul rata kalau bimbel online itu nggak bagus gitu. Nggak juga sih. Iya benar, mengingat lagi ke pembahasan kita sebelumnya tadi, kita kembalikan ke diri kita masing-masing ya. Gimana diri kita ini merasakan kalau ikut bimbingan offline atau online, kita nyaman, sesuai dengan karakter kita dan sebagainya, seperti itu. Oke, jadi bimbel online menurut Mbak Nana sangat membantu ya jika misal belum paham saat pelajaran di sekolah, lebih bebas juga ya belajarnya. Jadi lebih pandai-pandainya lah kita ngatur waktu buat itu, bimbel online itu. Oke, bisa aku simpulin lagi ya apa yang tadi Nana bahas mengenai bimbel online maupun bimbel offline, bahwa mau model bimbel seperti apa, kita harus menyesuaikan bagaimana diri kita. Entah itu sesuai karakter kita, kenyamanan kita, cocok tidaknya, dan sebagainya. Jadi buat siswa-siswa dan orang tua, jika ingin masuk bimbel, sesuaikan dulu dengan diri kalian atau anak-anak kalian. Terutama buat orang tua, jangan terlalu menuntut anaknya terlalu ini itulah. Karena setiap anak udah punya porsinya masing-masing. Benar nggak sih, Mbak? Benar banget, Oksa, apa yang kamu sampaikan tadi. Udah bisa menyimpulkan pembahasan kita hari ini sih. Semoga bincang-bincang kita kali ini dapat memberi manfaat baik buat kita sendiri maupun para pendengar dari podcast ini ya. Oke, nah ini mungkin dari Mbak Nana ada pesan atau quotes apa saja untuk pendengar dan juga pengguna bimbingan belajar. Ada pesan nggak, Mbak? Ada dari aku. Pesan dari aku, manfaatin waktu, jangan pernah nyerah karena jika kamu gagal, kamu bakal dapetin kesuksesan itu di tempat lain. Terus baik itu bimbel online maupun offline itu sama-sama baik jika itu sesuai dengan karakter dari teman-teman semua. Yang harus diprioritaskan itu bukan dari jenis bimbelnya, tapi dari niat teman-teman semua ini. Teman-teman harus bisa memiliki niatan yang kuat untuk bisa sukses. Itu sih dari aku. Wah, cakep nih pesan dan quotes dari Mbak Nana yang disampaikan buat pendengar yang dengan setia mendengarkan podcast ini pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pesan yang disampaikan oleh Mbak Nana tadi. Oke, udah nggak terasa kita di penghujung waktu. Thanks ya buat Mbak Nana karena udah mau nemenin dan diajak sharing-sharing tentang pengalamannya. Iya, sama-sama Mbak Oksa, dengan senang hati. Semoga tadi yang dibahas dapat bermanfaat bagi pendengar maupun orang lain ya. Ya, semoga
dapat bermanfaat sih. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.